Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan kakak. Pada kesempatan hari ini, kakak akan bahas tentang soal GLB dan GLBB ya. Fokus ke soal yang ada grafiknya ya. Untuk level soal mudah. Soal mudah ini saya ambil dari soal UN ya. Coba kita lihat soal nomor 1. Dari grafik di atas yang menunjukkan benda dalam keadaan diam ya. Benda dalam keadaan diam itu yang mana? Coba kita lihat. Benda dalam keadaan diam. Coba lihat. Dalam keadaan diam itu berarti kalau benda diam itu bendanya tidak berubah posisi atau posisinya tetap. Yang mana kira-kira dari grafik ini yang posisinya tetap? Ya jelas ini yang nomor 3. Ya, jadi jawabannya yang C. Gampang kan? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal UN 2004 juga. Ini benda dalam keadaan diam. Oh, ini sumbu Y-nya itu S ya, posisi ya. Ininya T gitu. Oke, dalam keadaan diam. Ini sama kayak nomor 1. Yang posisinya tetap yang mana? Ya jelas yang 2. Oh, jawabannya yang B gitu. Oke, gampang. Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Grafik di bawah ini merupakan grafik GLBB ya. GLBB kalau kanan ini dia dipercepat, kalau ke bawah dia diperlambat gitu aja. V menyatakan kecepatan dan T menyatakan waktu besar percepatan benda dari grafik percepatan. Rumusnya itu delta V ya A. Percepatan kita kasih tanda vektor ya, sama dengan delta V per delta T. Ini V akhir dikurangi V awal, VT, V akhir ya, V awal, V0, T akhir dikurangi T0 gitu. Oke, gampang. Lo lihat aja nih gambarnya nih, titiknya. 1, 2, 3, 4. Yang paling gampang kita buat referensi ya titik 0,0-nya di sini. Kecepatannya 0 kan? Punya juga 0. Nah, jadi A-nya langsung aja nih kita pilih titik yang ini sama ini ya. V akhirnya 5, V awalnya 0, berarti 5 kurang 0 ya 5 ya. Dibagi waktunya 0,2 kurang 0 ya 0,2, itu sama aja 2 per 10 kan. 5 kali 10 per 2. Ini 50 bagi 2 jadi 25 meter per sekon kuadrat gitu. Kalau mau ngambil titik yang lain nggak boleh aja. Nih, lu ambil titik ini sama yang 0 aja nggak apa-apa. Berarti A-nya sama dengan 15 kurang 0. Kan akhirnya 15, awalnya 0 kan. Jadi 15. Dibagi waktunya 0,6 dikurang 0 ya 0,6. Jadi 6 per 10 sama dengan 15 dikali 10 per 6. Ini dibalik ya kalau dikali. Coret bagi 3 ya, ini 5 bagi 3 ini 2. 50 bagi 2 ya 25 meter per sekon kuadrat. Sama ya. Atau mau pakai rumus juga bisa. Rumusnya itu apa ya? Rumus GLBB ya. Ada untuk nyari percepatan itu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus dipercepat minus diperlambat. Ini apa? 2A kali S ya. Ada lagi VT sama dengan V0 plus percepat minus diperlambat AT gitu. Kira-kira yang memenuhi yang ada di grafik ini cuma V sama T gitu kan. V0 juga ada. Nah, ini yang ini kita pakai yang ini ya. Oke, langsung masukin aja nih pakai rumus yang ini. Cet. Jadi VT-nya sama dengan VT-nya udah ada ya. VT-nya dimasukin, misal kita ambil titik dari sini ya. Ini sama yang 0 di sini, V awalnya 0. Jadi 15 sama dengan V0-nya 0 dipercepat plus A-nya nggak tahu. Ini waktunya yang 15 ini 0,6 ya. 6 per 10 gitu. Ini 1
sama-sama bagi 2, 3 bagi 2 5. Jadi 15 sama dengan 3/5A. Ini kaliin silang sih. 15 kali 5 ya, dibagi 3 ya. Ini bisa dicoret-coret, 5 ini, jadi 5 kali 5, 25 gitu. Sama aja ya, lama tapi gampangan yang pertama. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya ya. Nomor 4. Nih, jarak yang ditempuh. Jarak ini besaran skalar ya. Ingat, jarak itu besaran skalar. Dia cuma punya nilai saja. Nggak memperhatikan tanda minus, arah, dan sebagainya. Oke, dari 30 ke 60 ya. 30 ke 60. Itu berarti kan ini ya. Cuma kayak gini doang kan? Gitu. Jadi di sini ini bentuknya apa nih? Di bawah kurvanya bentuknya persegi panjang. Oke, jadi untuk nyari jarak itu sama aja luas di bawah kurva ya, di bawah kurva gitu. Maka S-nya sama dengan ini berapa nih? Ini satuannya kecepatan mobil itu pasti kilometer per jam kan? Maka ini juga harus dirubah ke jam. 30 ke 60, 30 menit berarti sama aja setengah jam. Ini ketinggiannya 40. Oh, berarti 40. Jadi panjang kali lebar, setengah kali 40 sama aja 20 kilometer per kilometer. Yang ditanya jarak ya, sorry. 20 kilometer berarti jawabannya yang C gitu ya. Oke, paham? Jadi kalau ada fungsi kecepatan versus waktu untuk nyari jarak atau perpindahan itu luas di bawah kurva. Oke, lanjut. Nah, grafik VT pada gambar mobil dari keadaan diam kemudian bergerak hingga berhenti selama 8 detik. Jarak yang ditempuh mobil antara 5 sampai 8. 5 sampai 8. 5 itu ini ya. Ini 5, 8 itu ini. Shoot. Oke. Luas di bawah kurva lagi sama ini V, ini T ya gitu. Kalau kakak sih gampang nih, kotakin aja nih. Nah ini kira-kira, nah ini kotak ya. Ini juga. Nah, ini kotak yang satunya sampai sini, sampai 8 kan. Nah, satunya lagi kotak yang ini, gampang nih. Nah gitu, ada 3 kotak kan berarti 5 ke 8 kan. Nah, tinggal kita nyari ini full ya, full luasnya. Cari dulu, ini 1. Tingginya berapa nih? Tinggi ini sampai ke sini 20 kan? Berarti ini katakan luas yang magenta. Luas yang ini yang warna magenta itu 1 kali 20. Jadi 20 meter. Sekarang luas yang merah kan cuma setengah kan, ini cuma setengah kan, jadi cari aja luas apa persegi panjang ini, luasnya setengah persegi panjang, panjangnya 6 dari 8 itu berarti 2 kan, 2 kali tingginya berapa ini sampai sini doang 20, coret-coret sama dengan 20 meter. Sekarang yang biru ya, biru juga setengahnya doang nih. Jadi ini berapa ini dari sini ke sini 1 kan, luasnya setengah kali 1 ya, tingginya ini dari sini ke sini 40 20 berarti selisihnya 20. Jadi ini sama dengan 10 meter ya. Jadi luas totalnya tinggal 20 tambah 20 tambah 10 50 berarti. Haha. Jawabannya yang B. Oke, paham semuanya, paham, harusnya paham ya. Jadi gitu cara nyari persamaan GLBB. Kalau ada V sama T tinggal setengah aja luas grafiknya gitu. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 ini soal UN 2009 paket 4. Jarak tempuh benda 5 detik terakhir. Oke, 5 detik terakhir.
5 detik terakhir itu kan kalau kamu lihat 5 detik terakhir itu di sini ya. Di sini ya. 5 detik terakhir itu di sini. Cing. Gini kan? 5 detik terakhir. Ya enggak? Nah, cuma bentuknya kan macam-macam ya. Ini bisa aja sih ini dilihat dari bentuk, jadi bentuk trapesium ya nih. Nih. Trapesium 1, trapesium 2. Trapesium 2 nih. Nah, gitu aja. Luas dua kurva sama. Luas trapesium ini misal luasnya magenta dulu ya. Ini panjangnya berapa? Rumusnya A plus B kali tinggi bagi 2 ya. Nih A-nya misal, nih B-nya, ini tingginya misal. Ini tingginya gitu. Tingginya dari sini ke sini gitu. A berapa nih? 6 ke 10, 4. Tambah B dari sini ke sini, dari 6 ke 9, 3. Tingginya berapa? Dari sini ke sini, 20 kan? Bagi 2, coret 1. Jadi 70 ya. 10 meter. Sekarang yang ini, yang red ya, ini sama, ini tingginya. Ini misal A, ini yang B-nya di sini, B-nya ini ya. Jadi luas yang red itu A-nya berapa nih? Tingginya 40 ya. 40 ditambah B-nya dari sini ke sini. Ya. 20. Oke, kali tingginya dari 5 ke 6, 1 bagi 2 jadi 60 bagi 2 jadi 30. Totalnya berapa? 100. Ya enggak? Itu aja, gampang. Jadi kalau ada rumus, ada soal grafik V sama T, macam itu ngerjainnya. Oke, lanjut. Nomor 7. Nah, perlajuan. Ini ditanyain perlajuan. Perlajuan itu ya mirip-mirip percepatan lah, perlajuan. Kalau perlajuan itu skalar dia. Skalar gitu. Jadi sama A. Jadi delta V per delta T gitu. Jadi perlajuannya ini skalar doang. Misal perlajuan yang AB dulu ya. AB ini berapa nih selisihnya? 20 ke 25 ke 25 kan. Dibagi waktunya 0 ke 20. Jadi ini 1/4. Terus B ke C kita lihat. B ke C itu 45 ke 25. Jadi selisihnya 20 kan kecepatannya. Waktunya berapa? 20 ke 40, 20. Jadi 1. Sekarang C ke D berapa? 45 ke 35, berarti kan 10. Enggak? 10. Waktunya berapa? C ke D 40 ke 50, 10 kan? 1. Terus D ke E. D 35 kan nih. E-nya berapa? 25. Berarti selisihnya berapa? 35, 25, 10. Waktunya D 50 ke 70 nih. 20. Jadi setengah. EF sekarang. EF ini berapa kecepatannya? 25. Ini F-nya 0, di sini 0. Jadi ini 25. Waktunya berapa? 70 ke 90, 20. 1,25. Jadi yang sama mana? B, C. Itu. Jadi B, C. BC sama CD. BC, 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 BC. Oh ini. Jawabannya yang C gitu. Oke, paham? Ya, silakan dipahami dulu. Oke, kita lanjut. Soal berikut ya. Sama ini V sama T gitu ya. Jadi kamu disuruh nyari jarak gitu. Alah, jaraknya mah gampang gitu ya. Jarak waktu 10 detik gitu. Oke. Coba lihat. Nah. Mereng. Ini T, ini V gitu ya. Ini set. Ini 4. Ini 20 kan? Setiap 4 detik dia nambah 20 kecepatannya. Berarti kalau ini 8, berarti di sini 40 kan? Tung. Nah, kalau berarti di sini berapa? Di sini 10 nambah 2 kan? Berarti di sini cuma nambah setengahnya. Berarti di sini nambah 10. Berarti ini 50 kan? Ting. Jadi gambar di sini. Kalau kita tarik garisnya, cus gitu. Ya enggak? Jaraknya berapa? Jaraknya ya sama ini.
Ini jadi persegi kan. Nah, persegi. Luas persegi apa? Panjangnya 10, lebarnya 50. Jadi luasnya 500 kan, karena ini cuma setengahnya. Ini cuma setengahnya, yang di bawah kurva kan cuma setengahnya, maka ini setengah, alasnya 10, lebarnya 50. Jadi totalnya berapa? 250 meter. Oke. Kalau kamu kita pakai rumus juga boleh ya. Ada sih rumusnya untuk nyari jarak nih, yang ada V-nya, ada T-nya. Tapi kita harus nyari percepatannya ya. Atau gini. S sama dengan V0 ditambah V akhir ya bagi 2 kali T. Nah, ini juga ada kan rumusnya. V0 nya misal kamu ambil dari sini 0 gitu ya. 0, V akhirnya berapa? Sorry, ini bukan. Sorry. Ini nggak memenuhi. Ada rumusnya lagi, S sama dengan V0T plus percepat minus diperlambat, ini setengah AT kuadrat kan gitu. Ada lagi rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS kan. Tinggal mana yang ada di soal. Misal kalau saya sih enak pakai yang ini. Cari percepatannya dulu. A-nya sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya mana? Misal dari sini ke sini kan. Jadi 0 sama 20 selisihnya berapa? Ya 20. Waktunya berapa? 4 ke 0 ya 4. Oh, berarti A-nya 5 gitu. Udah masukin di sini. Pakai rumus yang ini. Jadi S sama dengan V0-nya. V0-nya kan 0. Udah, jadi 0. Semua kali 0 0. Dipercepat plus setengah kali A-nya 5, T-nya 10 kan, diminta 10. Jadi 10 kuadrat, jadi 100 gitu. Jadi 500 bagi 2 ya sama aja sih, 250 meter. Sama aja kan, tapi cepat yang atas gitu. Oke, jadi jawabannya yang D gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Silakan Ivan. Oke, kecepatan V. Nah, ini kecepatan ya. Benda akan berhenti setelah bergerak selama berhenti loh. Berhenti berarti di bawah kan. Berarti di sini kan. Yang ditanya di sini kan. Oke, kalau 24 detik kecepatannya jadi 10 ya. 4 detik ya. Berarti penurunannya di sini 10. Berarti setelah 4 detik lagi kan 0. Nurun berapa? Nurun 10 lagi di sini. Ya. Gitu. Berarti ini waktunya udah 8 gitu aja kan. Udah berhenti bergerak selama 8 detik. Nah, udah. Mau pakai rumus juga boleh. Dia berhenti itu VT-nya sama dengan 0 gitu kan. Rumusnya apa? Rumusnya di atas tadi udah kakak catat kan. Yang ada V, ada T gitu. Ya. Apa? Benda akan berhenti setelah rumusnya VT sama dengan V0 plus minus plus dipercepat minus diperlambat AT gitu. Oh iya, cari A-nya dulu. Cari A-nya dulu berapa? Ribet tapi ya. Kita cari dulu nggak apa-apa. Misal dari titik ini sama ini kita bandingkan titik ini sama titik ini ya. Berarti kan titik ini sama aja 0,20 kan. Kalau yang ini 4,10 kan. Nah, selisihnya berapa? Percepatannya berarti V akhir dikurang V mula-mula bagi T akhir dikurangi T mula-mula kan. V akhirnya 10 dikurang 20 dibagi waktu akhirnya 4 kurang 0, jadi berapa nih? Min 10 per 4, jadi min 5 per 2 meter per sekon kuadrat gitu ya. Udah, V akhirnya 0 sama dengan bentar. Ini jadi V akhirnya 0 ya. V awalnya berapa nih? 20. Ini kalau ke bawah itu perlambat. Minus 5 per 2. Ya ini nggak usah masukin lagi. Ini minus itu artinya diperlambat
Kalau di sini udah kelihatan minus, ini nggak perlu dimasukin lagi, gitu. 5/2 T gitu. Pindahin ruas, 5/2 T sama dengan 20. Kali ini coret 1, coret 4. Jadi T-nya sama dengan 2 kali 4, 8 detik. Sama aja, tapi lama gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Ya udah 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.